Dakwah populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer, teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman masih mengulas tentang berita-berita Islami, yaitu tentang seorang bisa dikatakan dai atau kiai yang biasa mengisi kajian-kajian, ceramah-ceramahnya yang kita bisa melihatnya di YouTube, yaitu seorang Gus dikenal dengan Gus Miftah yang biasa mengisi kajian-kajian, yang kemarin juga sempat Gus Miftah ini menjadi saksi atau mensyahadatkan Deddy Corbuzier, ya teman-teman. Dan berita untuk kali ini yaitu tentang Gus Miftah yang sedang melakukan pidato di GBI, ya. Yang di situ bagaimana Gus Miftah menyampaikan pidato-pidatonya dan banyak pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang memberikan penolakan. Dan di situ memang sudah ada klarifikasi dari Gus Miftah kenapa beliau ini atau Gus Miftah ini melakukan pidato. Yang kemarin orang menyangka adalah melakukan ceramah, ya, melakukan ceramah di gereja. Tapi Gus Miftah ini memberikan klarifikasi bahwasanya di dalam gereja tersebut melakukan pidato atau meresmikan Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Dan juga teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya pidato daripada Gus Miftah ini yang sedang melakukan pidato, ya, mungkin melakukan pidato di gereja yang isinya adalah bagaimana seorang yang bertoleransi antar umat beragama, karena memang di Indonesia ini beragam agama, tetapi kita harus selalu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu, kita tetap rukun, ya. Dan di situ menekankan bahwasanya Gus Miftah ini lebih menonjolkan kita harus saling menghargai umat satu agama dengan agama lainnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana seorang muslim apakah boleh memasuki gereja, memasuki tempat peribadatan orang lain, dan ini menimbulkan pro dan menimbulkan kontra. Karena memang dari dulu seseorang yang memasuki peribadatan orang lain, yang khususnya, ya, wabil khusus seorang muslim, orang yang beragama Islam, jika seorang tersebut memasuki tempat peribadatan orang lain atau non muslim, ada beberapa khilafiyah, ya, ada beberapa perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Contohnya saja, tentu di Indonesia ini sebagian besar menganut mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, ya. Hal tersebut menurut hukum fikih, orang yang beragama Islam jika memasuki gereja atau tempat peribadatan non-muslim, maka dilarang, ya, karena memang di situ ada beberapa berhala-berhala atau mungkin patung atau gambar-gambar yang di situ menunjukkan, jika merujuk dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bahkan tidak mau memasuki tempat-tempat yang ada berhalanya, karena di situ menunjukkan bertentangan dengan agama Islam. Tidak diperbolehkan orang muslim yang memasuki tempat peribadatan orang lain selagi ada berhala-berhala di situ. Tetapi berbeda dengan hukumnya dari mazhab Hanafi, yaitu hukumnya adalah makruh. Makruh adalah tidak dianjurkan atau bahkan dianjurkan untuk meninggalkannya atau tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut, karena memang lebih baik kita meninggalkannya daripada kita melakukannya. Ini adalah hukum makruh yang ada di mazhab Hanafi. Dan pendapat yang ketiga adalah makruh juga, teman-teman. Ulama mazhab Hambali, ya, masuk ke rumah ibadah umat agama lain boleh, bahkan melakukan sholat di dalamnya, akan tetapi hukumnya makruh. Intinya teman-teman, memasuki tempat peribadatan atau memasuki gereja atau tempat peribadatan orang non-muslim, di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ya. Ada juga pendapat-pendapat yang lain bagaimana kita memasuki suatu tempat peribadatan tersebut dengan konteks-konteks tertentu, atau mungkin dalam keadaan rusuh mungkin, atau mungkin dalam keadaan terpaksa menolong orang lain yang ada di situ dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita akan menyimak pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, bagaimana menyikapi jika seorang muslim memasuki gereja, tempat peribadatan orang lain, peribadatan orang non-muslim, apakah menurut hukum syar'inya diperbolehkan atau tidak. Dan ini pendapat dari Ustadz Halim Basalamah, ya. Kita simak videonya. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk, gitu kan. Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya, atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah, ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual, karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu.
Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Bagaimana seorang muslim atau seorang yang beragama Islam memasuki tempat peribadatan orang lain? Bahkan di situ dikatakan hadis dari Imam Ahmad ya tadi, orang melakukan ibadah di tempat tersebut, tempat peribadatan non muslim, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya karena memang di situ bertolak belakang dengan ajaran Islam dan dianjurkan untuk menjauhinya. Ini pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah tersebut yang ditanya oleh para jamaahnya. Dan sekarang kita akan menyaksikan bagaimana pendapat dari Ustadz Adi Hidayat ya. Coba kita dengarkan. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau. Nggak akan enak tuh. Nggak akan enak ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Itu pendapat dari Ustadz Adi Hidayat tentang memasuki tempat peribadatan orang lain. Ini tentang toleransi ya dalam beragama. Dan memang toleransi antar umat beragama ini memang harus ada batasan-batasannya, seperti bermuamalah, kita bertetangga, kehidupan sehari-hari, tolong-menolong, dan kita memang dianjurkan orang yang bertoleransi dalam agama, dalam hal-hal tersebut memang dianjurkan kita harus saling tolong-menolong. Bahkan orang yang menganut agama lain pun, non-muslim pun, kita harus saling membantu ya. Tapi dalam urusan akidah atau urusan agama kita dibatasi. Dalam surah Al-Kafirun juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita mempunyai ranah tersendiri ya, tidak boleh mencampur adukan. Di sini juga ada artikel yang menarik teman-teman yang disampaikan oleh Buya Yahya. Buya Yahya pun mengingatkan kembali mengenai Islam yang indah dan dapat menjaga persatuan dan toleransi. Akan ada penyejuk, hai kaum Nasrani, ternyata Islam itu indah. Menjaga gereja resmi Anda tanpa harus saya masuk ke gereja Anda. Adapun tidak harus masuk ke masjid kami. Saya pun tanpa harus mengikuti kegiatan Anda, tanpa harus Anda mengikuti kegiatan kami, ungkap Buya Yahya. Jadi yang disampaikan oleh Buya Yahya adalah ketika kita bertoleransi, kita menjaga kesatuan kerukunan antar umat beragama, tanpa memasuki rumah ibadah tersebut. Orang yang non-muslim tidak memasuki masjid, dan orang yang muslim, orang yang beragama Islam, tidak harus memasuki gereja atau mungkin tempat peribadatan selain Islam ya. Ini adalah pidato dari Gus Miftah ya, yang terakhir kalinya menyampaikan pidatonya. Coba kita simak. Dan semuanya saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita juga harus bertoleransi dalam beragama, tetapi harus ada ranahnya tersendiri ya. Kita mengerti bagaimana hukum-hukum seorang muslim atau orang yang beragama Islam masuk gereja, masuk tempat beribadatan orang lain, dan ada konteks-konteksnya tersendiri.
Jika kita memakai mazhab Syafi'iyah, ya, maka kita tidak diperbolehkan ya, karena di situ ada berhala-berhala yang sudah dipaparkan dari awal tersebut. Tetapi ada juga sebaliknya seperti imam-imam yang lainnya, karena tergantung konteks-konteksnya ketika kita ingin memasuki gereja tersebut atau tempat peribadatan orang non-muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Mungkin itu saja teman-teman berita kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.